sing tresno tondo luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Geraya Kertayoga Tulikup Gianyar Bali dengan ibu yang sangat cantik ini untuk hadir di Gianyar Bali untuk memberikan semangat agar kita semua eling terhadap leluhur. Nah, ini ada yang unik nih. Ibunya ini dari Madura. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Nah, sebelumnya Santi mau kenalan dulu nih dengan ibu siapa ini? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Asalnya dari mana ini, Bu? Asal saya dari Banyuwangi, cuma keturunan Madura. Oh, keturunan Madura. Saya pernah dulu ke Sumeneb, ada di pantai Selopen ya. Salopeng ya. Itu di sini tuh pantainya bersih banget ya. Baiklah, Bu, ini kan tadi kesini dalam rangka untuk tentang pusaka, ya kan. Dan semangat Ibu tadi tak simak juga tentang leluhur itu luar biasa. Karena di zaman sekarang bagaimana kita mewartakan tentang leluhur Nusantara itu nggak semua orang itu mampu seperti itu kan. Nah, ini sebelumnya tentang pusaka apa ini? Ini pusaka Arya Wiraraja. Ya. Kebetulan ini pusaka dulu dihadiahi oleh Raden Wijaya untuk keberhasilan membantu Raden Wijaya untuk membangun Majapahit. Selain diberi kekuasaan di Madura, juga ada hadiah pemberian dari Raden Wijaya untuk beliaunya, yaitu pusaka Arya Wiraraja. Yang kebetulan kemudian dirawat oleh eyang saya, karena memang eyang itu berarti kakek ya? Kakek atau nenek? Nenek yang putri. Yang putri ya. Saat itu nenek saya bermimpi untuk mengembalikan pusaka ini supaya diritualkan secara agama Hindu. Dan kita sudah tidak ada tumpak landep, hanya suku saja. Saat itu makanya dengan kesepakatan yang ada dipundutlah pusaka ini untuk dilinggihkan di Bali. Oh gitu. Ya. Jadi untuk pesan dari leluhur seperti itu. Seperti itu. Maksudnya dilinggihkan di Bali itu kenapa gitu? Kenapa harus memilih Bali? Kenapa nggak di Mojokerto misal karena dari Majapahit ya, atau di Madura sendiri? Itu kenapa? Reasonnya, alasannya? Karena kan memang ide Banyak Widi ini kan asli keturunan Bali. Jadi ide Banyak Widi ini putra dari Mani Angkeran, cucu dari Dangyang Sidimantre. Jadi memang asli keturunan Madura atau Bali. Diberilah kekuasaan di Madura. Jadi Arya Wiraraja itu memang darah Bali. Ya. Oh seperti itu ya. Jadi itu untuk sejarahnya tentang pusaka ini gitu kan. Nah, untuk pertanyaan lagi Bu, dalam era zaman sekarang ya, untuk bagaimana kita mengenalkan tentang leluhur atau menjaga warisan leluhur sendiri itu dari Ibu bagaimana tipsnya? Tipsnya kita memberikan contoh dulu. Kita tidak bisa memberikan hanya sekedar teori saja. Kita praktekkan langsung. Baru kita bisa mengajak mereka dengan apa sih yang didapat dari pengabdian dari leluhur buat kita. Bahwa leluhur itu sewaktu kita melakukan pengabdian pasti memberikan pinayungan. Pinayungan itu payung ya? Perlindungan gitu ya? Selalu mendampingi, mengayomi. Apapun yang menjadi tujuan hidup kita tidak akan bisa tercapai tanpa adanya pendampingan dan pengayoman leluhur. Oh jadi kalau Santi tangkap berarti setiap manusia itu memang memiliki pendamping atau spirit guide, termasuk leluhur sendiri yang ada dalam badan kita untuk selalu mendampingi anak cucunya ya kan, seperti itu kan. Yang disebut bisa sedulur papat. Sedulur papat juga ya. Oke. Nah baiklah, itu pentingnya bagaimana kita mengingat tentang leluhur. Nah ini saya juga mau mengulik tentang Madura sendiri ya kan, bagaimana sih kondisi untuk di Madura untuk mempertahankan adat budayanya Madura sendiri, adat budaya leluhur Madura sendiri di era ya zaman sekarang itu bagaimana itu? Masih belum ke Madura lagi, baru belum ke Madura. Iya, pengennya sih nanti suatu saat ya. Kalau Madura ini kan masyarakatnya itu ketokoannya. Ketokoan itu bagaimana? Ketokoan itu jadi
dia melihat salah satu tokoh yang beliau segani, itulah yang diikuti kan gitu. Oh, sebagai leadernya ya. Leadernya. Oke. Jadi mempertahankan ya dari situ. Tapi sekarang sudah banyak tergeser dengan apa ya? Kita Muslim banyak tergeser dengan peradaban yang ke Arab-Araban mungkin gitu ya. Itu. Oke. Jadi ingat kita kalau nasihatnya dari Bung Karno sendiri bahwasanya kalau jadi Hindu jangan jadi India, kalau jadi Kristen jangan jadi yang ini, kalau jadi orang Islam jangan yang Arab-Araban seperti itu. Itu Bung Karno ya yang ngomongnya, bukan Santi ya. Nanti kalau ada yang mungkin Santi lagi dicek tuh di Google ya kan. Itu biar nggak diprotes nanti. Karena tadi juga banyak juga kayak apa ya, di zaman era globalisasi ini mungkin kalau zaman dulu penjajahan itu kan kita angkat senjata. Ya, betul. Tapi kalau sekarang itu kan perang melalui dengan budaya betul, ya kan, betul. Dengan segala pemikiran-pemikiran. Dan saya juga astungkar banget terima kasih kepada Ibu Dewi yang merawat pusaka, terus merawat juga sejarah yang memang kalau saya sendiri juga tadi juga belum tahu ini bagaimana. Dan ini juga mungkin udah sebagai apa ilmu knowledge kepada publik ya untuk disampaikan hal baik. Nah, satu lagi bagaimana pesan-pesan Ibu Dewi sendiri untuk tentang pusaka atau bagaimana nasihatnya untuk pemirsa Santi Dharma Chandra ini? Untuk para semeton ya mungkin para semuanya kita jangan membicarakan ini agama apapun. Agama hanya wadah. Kita Nusantara di sini adalah universal sifatnya ya. Sifatnya universal. Bahwa yang masih nguri-nguri dan memegang adat Nusantara itu kan dari Bali sendiri. Iya, karena jadi dan sekarang sudah banyak seperti kejawen yang sudah bangkit. Makanya kita terus pertahankan, kita terus bersatu. Jangan sampai adanya perbedaan itu membuat kita sebagai apa ya? Kesalahpahaman atau perbedaan itu membuat kita jadi permusuhan. Jangan. Alangkah baiknya misalnya dipadu-padankan. Misalnya tadi seperti saya sungguh dengan cara saya sendiri, kemudian beliau berkenan. Kan adanya ini kan keanekaragaman yang kita pelihara, tapi tujuannya kan sama. Tujuannya satu ke leluhur. Jadi kita tetap bersatu dengan Nusantara kita. Oke, luar biasa ya. Jadi itu untuk Nusantara juga sendiri, bagaimana kan setiap daerah itu memiliki karakter juga. Betul, kita juga jadi kalau di Jawa dengan Kejawanya, di Bali dengan Balinya, Madura-Maduranya, dan itu memang Bhinneka Tunggal Ika juga diwarisi oleh dicetuskan oleh Mpu Tantular yang betul. Memang yang kita harus kita jaga. Jadi bukan hanya sekedar jargon saja di Garuda Pancasila, tapi apa sih inti dari Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan malu. Jadi buat anak-anak generasi muda kalau kemana-mana yang apa laki-laki pakai baju adat itu ganteng banget. Gitu. Ya kan, karena itu sebuah value jati diri kita gitu kan. Terus yang perempuan pakai kebaya gitu kan. Karena ini juga this is my experience pas waktu di Jakarta. Waktu itu kan kalau kerja di Jakarta itu teman-teman pasti pakai baju kantor. Dan saya pribadi everyday itu pakai kebaya. Jadi pas waktu di Kementerian Hukum dan HAM saya pakai kebaya sendiri, akhirnya dikejar sama salah satu perempuan ya, sebuah komunitas perempuan berkebaya, bahwasanya itu hal yang unik. Jadi ada yang kadang mau kemana ada orang minta foto dan lain-lain. Karena apa? Itu karena nilai value yang kita bisa kenalkan ke publik gitu loh. Jadi itu kan. Jadi ibunya pakai kebaya ini juga cantik, jegek sekali. Terus apa mungkin kita bisa melihat lain terus juga sama sebagai sebuah identitas gitu kan. Terima kasih buat Ibu Dewi untuk ilmunya dan semangatnya. Semoga next nanti juga bisa ke Madura lagi. Pernah di Madura itu aku Watu Dodol aja. Watu Dodol itu mana sih? Ini Jawa dekat. Saya tuh pernah ke Bangkalan. Ke Batu Dodol saja nanti. Ke Bangkalan pernah. Terus ke daerah Sampang. Sampang. Itu terus kuliner apa ya? Kayak lontong tapi pakai ikan terus dikuahin pakai santan gitu. Terus ada kayangan api, tahu nggak sih? Ya. Apa itu? Pamekasan itu. Ya di Pamekasan itu. Pokoknya waktu itu keliling Madura deh. Kalau tahu rumahnya Bu Dewi mau mampir ya. Ya, Mangga Pinara. Iya, luar biasa. Baiklah, terima kasih, itu diskusi yang sangat menarik. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Baiklah, mari kita tutup dengan para mesanti nggih. Om Santi 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 Om. Werti suksma rehing tresno kegambaran sarga loka prakti suci wasing
Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Kertayoga Tulikup Bali. Jadi untuk di sini tadi ada untuk penyerahan pusaka ya. Baiklah Ratu, untuk tentang tentang pusaka tadi itu bagaimana untuk sejarahnya? Oh, mungkin tidak beda dari apa yang dijelaskan tadi. Nah, cuman awalnya dulu itu kan dipegang oleh ya Ibu Dewi, orang tuanya ke atas. Nah, suatu saat ada kegiatan di Sepura Segara Rupet, Lunas Tirta di Batu Dodol. Cuman itu sudah beberapa kali ketemu dengan ayahnya Bu Dewi ini yang tadi menceritakan masalah pusaka ini. Gitu. Nah, setelah itu dilakukanlah komunikasi masalah pusaka, kemudian sehubungan dengan apa firasat yang didapat oleh orang tuanya Bu Dewi bahwa pusaka ini harus kembali ke keturunannya yang untuk melanjutkan terkait dengan upacaranya. Itu yaitu di tempat landap itu. Makanya dimohon kemudian terus diserahkan, cuman tahunnya lupa. Saat itu diserahkan di penak dengan gong lagi, dengan dengan hewan pekelem, kambing hitam dengan putih dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sampailah di Bali Pura Segara Rupa. Nah, setelah itu dibawa ke Besakeh, kemudian diistanakan di Haji Mangku Manik Arjawa almarhum, pemangku Pura Goraja Besakeh. Nah, setelah Haji Mangku almarhum, dilanjutkan di Pak Nyomandana Asmara, gitu. Nah, supaya lebih cepat, setelah Pak Nyomandana Asmara juga almarhum, diserahkan ke Ratu semuanya terkait dengan keberadaan Pura Segara Rupa, termasuk sarana prasarana yang ada, termasuk pusaka yang ada ini. Nah, kemudian prosesnya itu lagi setelah selesai upacara feodalan, pusaka ini Ratu sampaikan kepada keluarga besar, adakah yang mau membawa? Ternyata tidak ada dan tidak mau. Nah, sehingga Ratu bawa ke Gria gitu. Oh, seperti itu. Jadi untuk alurnya ya, Ratu ya. Oke, baiklah. Setelah itu, setelah di Gria kan Ratu ada rasa was-was. Nah, dengan rasa was-was Ratu tanyakan ke orang pintar, kira-kira bagaimana pusaka ini. Nah, akhirnya lagi diberikan upacara untuk dibersihkan, disucikan. Ya sudah, sekarang sudah itu selesai aman. Baru kali ini ada menuntut atau ingin ketemu, ingin melakukan sembah sesuai dengan caranya dari keturunan yang bawa dulu di Batu Dodol begitu. Ya, Ratu persilahkan saja seperti sekarang. Memang saya dari beberapa hari sudah meminta, tapi karena Ratu tidak bisa di Gria, ditunda. Jadi hari ini yang bisa, pas pada hari tilem ketiga. Oke, jadi untuk malam ini kan kita untuk melaksanakan tilem untuk di tanggal 2 Oktober ini. Baiklah, terima kasih Ratu untuk wejangannya, bahwasanya untuk kita harus tetap menjaga pusaka yang memang dari leluhurnya, khususnya tadi kan udah Idadah yang Sidi Mantra, terus garisnya, terus beliau dari Ida Betar Mandik Angkeran sendiri kan, terus lanjut ke anak cucunya sampai akhirnya dari Bali, dari Jawa dulu, terus ke Bali, setelah ke Bali ke Madura balik lagi ke Bali, seperti itu untuk alurnya. Baiklah, terima kasih Ratu. Ada tambahan lagi Ratu untuk yang mungkin disampaikan ke publik? Kalau disampaikan ke publik ya mungkin dengan
adanya pusaka ini yang menurut cerita tadi adalah merupakan warisan dari kerajaan Majapahit yang dihadiahkan kepada Adipati Arya Wiraraja yang ditugaskan di Sumeneb pada zaman kerajaan Singosari. Ya, ini merupakan tugas satu atau generasi atau keturunan untuk mengingat kembali perjalanan leluhur dan juga berharap supaya diberikan tuntunan maupun petunjuk-petunjuk sehingga dalam mengarungi kehidupan ini bisa berjalan dengan baik untuk menjalankan dharma agama maupun dharma negara. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Ratu Tigang aturaken matur suksma diskusi yang sangat menarik ini. Mohon ditutup dengan doa nggih. Terima kasih. Yuam kesamun suamam jagat natu sarupa puisi saru karya sedami pranamam wong santi santi santi.